Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk anak-anak teknik komputer jaringan dan telekomunikasi kelas 11 SMK Negeri 1 Brondong. Pada kali ini saya akan memberikan materi penjelasan tentang pembelajaran teknologi jaringan kabel dan nirkabel pada kali ini. Teknologi jaringan kabel dan nirkabel saya mulai dari menjelaskan apa toh jaringan kabel itu. Jaringan kabel atau disebut network wiring adalah jaringan komputer yang menghubungkan satu komputer dan komputer lainnya dengan media berupa kabel jaringan. Kabel ini berfungsi agar satu komputer dengan komputer lainnya dapat bertukar informasi atau data yang terhubung dalam jaringan internet. Jenis-jenis kabel jaringan di sini ada 3 jenis kabel jaringan yang banyak digunakan dalam membangun sebuah jaringan pada saat ini. Pertama, ada kabel koaksial. Kabel koaksial adalah seperti berikut gambarnya. Di sini ada kabel koaksial, di mana kabel ini biasanya digunakan untuk menghubungkan televisi atau TV dengan perangkat antena. Yang kedua, kabel koaksial ini juga digunakan untuk membangun jaringan komputer sebagai jalur radio. Yang ketiga, kabel koaksial ini karena performa atau kinerjanya dan jangkauan jaringan yang dihasilkan sangat terbatas, maka kabel koaksial ini sudah banyak ditinggalkan oleh para pengguna jaringan internet. Yang kedua, ada namanya kabel twisted pair. Kabel twisted pair merupakan kabel jaringan yang di dalamnya terdiri atas beberapa kabel yang saling berpasangan. Yang kedua, kabel ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada namanya kabel STP atau shielded twisted pair. Kabel STP ini merupakan jenis kabel yang memiliki perlindungan dari gangguan elektromagnetik. Yang kedua, kabel ini cocok digunakan pada perusahaan besar yang membutuhkan kinerja jaringan yang lebih maksimal. Dan gambar ini adalah salah satu bentuk dari kabel STP. Yang kedua, kabel FTP atau folded twisted pair. Kabel FTP merupakan jenis kabel yang memiliki lapisan perlindungan semacam foil. Yang kedua, lapisan ini berguna membuat ketahanan yang lebih baik terhadap gangguan gelombang magnetik. Dan penampakannya seperti ini dari gambar kabel FTP. Yang ketiga, ada kabel UTP. Ini kabel yang sering digunakan di dalam praktek di teknik komputer jaringan dan telekomunikasi di kelas. Kabel UTP adalah unshielded twisted pair. Kabel UTP merupakan jenis kabel yang tidak memiliki perlindungan di dalam kabelnya. Yang ketiga, jenis kabel ini memiliki kelemahan utama yaitu rentan dan sensitif terhadap arus listrik tegangan tinggi.
Yang ketiga, kabel jenis ini banyak digunakan pada jaringan telepon dan jaringan LAN (Local Area Network) dengan kapasitas kecil atau kapasitas lokal. Jenis-jenis kabel UTP ada dua. Dalam membuat kabel UTP biasanya ada susunan, dan susunannya ini ada dua. Yang pertama disebut kabel strike, yang kedua disebut kabel cross. Kabel strike, kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung dua atau ujung lainnya. Fungsinya untuk menghubungkan dua perangkat atau device yang berbeda. Contoh penggunaan kabel strike: pertama, untuk menghubungkan antar komputer dengan switch. Yang kedua, menghubungkan switch dengan router. Dan ini adalah susunan kabel dari kabel strike. Gambarnya seperti berikut susunannya: di ujung kabel 1 dan di ujung kabel 2 seperti ini. Yang kedua ada susunan kabel UTP cross, di mana kabel cross merupakan kabel yang memiliki susunan berbeda antara ujung 1 dengan ujung 2. Kabel cross digunakan untuk menghubungkan dua perangkat atau device yang sama. Contoh penggunaan kabel cross yaitu: satu, menghubungkan dua komputer secara langsung, jadi membuat jaringan peer to peer. Yang kedua, menghubungkan dua buah switch. Berikut adalah gambar dari susunan kabel cross, di mana ujung konektor 1 dengan ujung konektor 2 berbeda susunannya. Akan lebih jelas nanti kita akan mempraktekkan cara membuat susunan kabel strike dan kabel cross. Untuk membuat sebuah kabel UTP atau kabel jaringan diperlukan beberapa peralatan, diantaranya tang krimping. Ini tang krimping. Yang kedua ada cutter tool atau alat pengupas kulit kabel, ada kabel UTP, ada konektor RJ45, dan ada alat ukur yang bernama tester UTP RJ45. Langkah-langkah cara pemasangan kabel UTP. Di sini ada tipe strike, langkah-langkahnya. Langkah pertama, nah ini dikupas dulu dan sebagainya. Langkah kedua, dipisahkan, diurutkan susunannya dari putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Ini yang di ujung 1, karena ini strike, nanti di ujung 2 juga sama susunannya. Ini adalah langkah-langkahnya, seperti memasukkan kabel dan sebagainya. Ini gambar dari kita mempraktekannya nanti. Langkah kelima, setelah kabel tersusun, kita akan menggunakan alat tester, dan bentuk dari hasil kerja kita memasangkan atau menyusun kabel strike dengan konektor RJ45 adalah seperti berikut, di mana ini adalah cara terbaik atau pemasangan yang paling rapi, di mana kulit kabel masuk sedikit dalam konektor sehingga terkesan terlihat rapi dan lebih kuat dari susunannya. Langkah keenam juga sama, ini cara memasang kabel keduanya dengan susunan yang sama. Dan berikut adalah tipe kabel cross atau cara memasang susunan kabel cross pada kabel UTP, di mana susunannya adalah: pertama ada putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat. Ini di ujung 2, kalau ujung satunya sama dengan susunan strike.
Ini langkah-langkahnya, dan menginjak selanjutnya bagaimana cara kita mengetahui tentang kabel fiber optik. Ini adalah kabel fiber optik. Kabel fiber optik merupakan jenis kabel jaringan yang memiliki spesifikasi tinggi dan mampu memberikan performa serta kualitas sangat bagus dan stabil. Pada umumnya kabel fiber optik ini digunakan untuk membangun jaringan MAN, Metropolis Area Network, One Wide Area Network, dan bahkan dipakai membangun jaringan lokal atau jaringan LAN. Kelebihan jaringan kabel: dalam sebuah jaringan yang memakai media kabel, itu kelebihannya salah satunya yang pertama, harga relatif murah dalam menyusun jaringan. Dua, tingkat keamanan relatif tinggi. Yang ketiga, performa jaringan dan bandwidth yang lebih tinggi. Yang keempat, proses instalasi yang mudah. Yang kelima, biaya yang murah dalam investasi jaringan. Yang terakhir, koneksi jaringan lebih cepat daripada nirkabel. Kekurangan jaringan kabel diantaranya adalah kerapian yang kurang karena kabel yang berantakan atau semrawut. Ini dimulai dari bagaimana kita cara menyusunnya saat ngerimping dan sebagainya. Dua, jangkauan dan akses klien yang terbatas karena kabel jadi akan sangat terbatas karena ruangan dan jarak. Yang ketiga, susah jika ada perluasan jaringan. Yang keempat, wired LAN harus ditempatkan di tempat yang aman. Yang terakhir, security pada jaringan kabel LAN akan hilang pada saat kabel jaringan dipotong, kepotong, atau disabotase orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, pada pembelajaran teknologi jaringan kabel dan nirkabel, kita menginjak di jaringan nirkabel atau sering disebut jaringan wireless. Jaringan nirkabel atau wireless network adalah komunikasi antara sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Dua, jaringan nirkabel dapat dipakai untuk jarak dekat maupun jarak jauh. Yang ketiga, jaringan nirkabel biasanya menggunakan media transmisi seperti gelombang radio, gelombang mikro, dan cahaya inframerah. Pembagian jaringan nirkabel berdasarkan jangkauannya. Yang pertama ada namanya WPAN, di mana WPAN ini adalah kepanjangan dari Wireless Personal Area Network. WPAN adalah teknologi wireless seperti Bluetooth dan infrared. Yang kedua, Bluetooth menjangkau area berkisar 30 kaki sampai dengan 1 kaki, ini sama dengan 12 inci. Dan di samping ini adalah topologinya bagaimana jaringan WPAN, Wireless Personal Area Network. Yang kedua ada namanya WLAN, Wireless Local Area Network. Jaringan ini dibentuk oleh beberapa pemakai yang menggunakan perangkat access point yang sering disebut AP. Dengan access point, pengguna wireless bisa dengan cepat dan mudah untuk terhubung kepada jaringan LAN kabel secara wireless. Dan ini adalah gambaran perangkat dan topologinya, di mana di sini ada access point, ada laptop, ada HP, di mana bergambar biru ini adalah signal yang dipancarkan, di mana laptop dan HP ada perangkat yang mampu menerima signal dari access point yang disebut receiver. Yang ketiga, berdasarkan jangkauannya jaringan nirkabel ini, yang ketiga adalah WMAN, Wireless Metropolitan Area Network. Teknologi ini
ini menghubungkan bangunan-bangunan yang berbeda dalam suatu daerah, sehingga tidak perlu memasang kabel pipa atau fiber untuk terhubung ke jaringan satu dengan jaringan lain yang ada di gedung itu. Ini adalah gambarannya, bagaimana topologinya. Di sini ada hotspot, ada gedung 1 ke gedung 2, di sini ada pemancar, penerima signal dan sebagainya. Pembagian yang keempat adalah ada jaringan WMAN, W1 ya. Yang keempat ada namanya W1 Wireless Wide Area Network. W1 ini menggunakan teknologi jangkauan yang lebih luas seperti 2G, 3G, 4G, 5G sekarang mungkin berkembang seperti itu. Dan ini adalah gambaran perangkat dan topologi yang ada di jaringan W1. Macam-macam teknologi wireless ini media yang digunakan membangun jaringan wireless. Di sini ada Bluetooth, ini adalah simbolnya, ada Wi-Fi wireless fidelity, dan di sini ada WiMAX, Wi-Fi maksimal. Kelebihan jaringan nirkabel, kelebihannya pertama jangkauannya luas, dua murah dan mudah untuk dipindahkan, yang keempat dapat terkoneksi ke jaringan sewaktu-waktu, yang keempat fleksibilitas tempat. Kekurangan jaringan nirkabel, pertama alatnya cukup mahal, keamanan data kurang terjamin, yang ketiga sinyal sering terputus-putus, yang keempat intervensi gelombang sehingga mengganggu koneksi jaringan. Demikian anak-anak penjelasan materi tentang teknologi jaringan kabel dan kabel yang bisa saya jelaskan di pertemuan kali ini, dan kita nanti akan masuk pada pembelajaran praktik dengan simulator paket Cisco, atau nanti kita praktik dengan perangkat yang sebenarnya bagaimana membangun jaringan kabel dan jaringan nirkabel dalam pembelajaran kali ini. Saya kira cukup dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan anak-anak selalu semangat untuk belajar lebih giat, belajar yang lebih inovatif. Dan sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.